Tanaman hias dapat memberikan keindahan dan kesegaran rumah, namun tidak semua tanaman sesuai untuk ditanam tepat di depan rumah. Alasannya berbeda-beda, tapi umumnya ia lebih ke arah faktor keamanan dan kesehatan penghuni rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di channel ini. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa jenis tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal segala aura negatif dan juga tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan halaman rumah. Ini karena diyakini aura aroma yang dihasilkan dari tanaman tersebut bisa terbawa udara masuk ke dalam rumah. Dengan itu ia dapat membawa energi negatif, justru dapat mempengaruhi suasana hati penghuni rumah serta tetangga maupun tamu yang datang berkunjung. Tanaman-tanaman tersebut adalah jahe atau halia. Tumbuhan ini diyakini dapat mengusir dan membuat makhluk halus tidak bertahan lama berada di sekitar lingkungan rumah. Pohon kenanga. Bunga kenanga sememangnya bunga khas yang mengingatkan kita pada makam dan kematian. Ini dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang selalu ada dalam taburan bunga di pusara makam. Pohon ini diyakini banyak orang karena ia sangat efektif menghalang dari ilmu guna-guna yang dikirim ke rumah seperti sihir dan yang berkaitan dengan kekuatan. Seterusnya pohon talas atau keladi besar. Pohon ini dipercaya dapat menjaga hunian dari pencuri. Ia dapat membalikkan hati seseorang yang berniat jahat. Ketika ada seseorang yang berniat untuk mencuri masuk di area rumah, dengan tiba-tiba hatinya akan segera bimbang lalu membatalkan niatnya dan berlalu pergi. Seterusnya pohon klor. Pohon ini disebut sebagai penghalang terbaik. Tanaman ini juga diyakini dapat menghalangi ilmu sihir dan lain-lain. Cara letak tanaman ini ia ditanam di 4 sudut pekarangan rumah. Berikutnya pula adalah tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah. Pohon-pohon besar juga termasuk di dalamnya. Ini karena keberadaan tanaman tersebut akan menghalangi energi positif, bahkan juga dapat menarik energi negatif masuk ke dalam rumah. Tanaman-tanaman tersebut adalah seperti pohon pepaya. Pepaya memang enak dan banyak manfaatnya. Namun apabila keberadaan pohon ini ditanam tepat di depan rumah, ia tidaklah disarankan. Konon tanaman ini akan menimbulkan aura energi buruk. Pohon ini diyakini sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib. Dengan adanya makhluk tersebut akan semakin banyak godaan buat kamu untuk berbuat jahat atau hidup tidak tenang. Sebaiknya ia ditanam di sisi atau di belakang rumah, tetapi alangkah lebih baik jika ditanam di kebun sahaja. Kedua adalah pohon anggur. Buah anggur juga dipercaya sebagai tanaman yang termasuk tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Pohon anggur sama seperti pohon pepaya, yang tanaman ini juga akan memberi energi negatif apabila ditanam tepat di depan rumah. Dalam kepercayaan orang Jawa misalnya, ada orang yang menganggap anggur bisa membawa kebangkrutan kepada pemiliknya. Yang ketiga, pohon belimbing buluh atau wuluh. Jika tidak ingin diganggu makhluk halus, hindari dari menanam pohon ini. Ini dikarenakan pohon belimbing buluh diyakini banyak orang sebagai pohon yang menjadi tempat kesukaan makhluk halus, sehingga tidak disarankan menanamnya di depan rumah. Keempat yaitu pohon kemboja. Kesan seram pohon kemboja yang sering ditanam di area pemakaman membuatkan ia dianggap dapat menarik makhluk halus. Kesan tersebut muncul dikarenakan pada waktu dahulu, pohon kemboja seringkali ditanam di area pemakaman, sehingga banyak orang yang melihat pohon ini teringat akan perkuburan dan pemakaman.
Sebagian orang mempercayai bahwa energi dan aroma bunga kemboja sangat disukai oleh makhluk-makhluk halus, sehingga keberadaan pohon kemboja ini dipercaya dapat menarik minat makhluk tersebut untuk datang mendekat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kelima pula tanaman cabai atau chili. Pohon cabai di depan rumah dapat menimbulkan suasana hati yang tidak nyaman bagi penghuni rumah. Pohon ini kurang baik jika ditanam di pot dan diletakkan di depan teras rumah. Sebagian orang mempercayai bahwa pohon cabai yang ditanam depan rumah dapat menimbulkan suasana hati bagi penghuni rumah dan akan sering merasa ketidaknyamanan tanpa alasan. Ini dikarenakan zat dan aroma pohon cabai yang terbawa udara masuk ke dalam rumah dan dapat merubah aura suasana rumah menjadi tidak nyaman. Selain itu, cabai yang matang dan membusuk apabila dipetik dan menjadi mainan anak-anak juga dapat membuat kulit tangan iritasi. Meskipun penanamannya tanpa disadari tentang hal tersebut, ini dikarenakan segala sesuatu akan terjadi secara alamiah dan segala musabab pasti ada sesuatu yang mendasari untuk terjadi. Sebaiknya pohon ini ditanam di samping rumah atau di belakang rumah sahaja. Keenam adalah pohon maja. Buahnya yang pahit dan besar dipercaya dapat membawa energi negatif yang dapat merusak bisnis atau usaha. Ini adalah pohon yang diyakini dapat membawa energi negatif yang dapat merusak usaha bisnis. Keberadaan pohon ini tepat di depan rumah juga dipercaya dapat mempengaruhi udara sekitar dengan aura negatifnya, sehingga para pelanggan maupun pembeli yang datang akan merasakan ia berada di tempat yang tidak selesa, lalu pergi dan akhirnya bisnis menjadi sepi. Ketujuh, tanaman padi. Padi merupakan makanan pokok bagi sumber kehidupan manusia, akan tetapi jika ditanam di depan rumah dengan tujuan untuk tanaman hias, maka diyakini dapat memberikan kesan aura negatif. Sehingga jika ada seseorang yang datang untuk berbagi rezeki, ia mungkin bisa terbalik hatinya dan membatalkan niatnya untuk berbagi. Ke-8 adalah pohon jagung. Tanaman ini dapat menjadi tempat penampungan debu yang kemudian bertebaran ke seluruh rumah dan membawa energi negatif. Tanaman jagung dipercaya oleh sebagian orang kurang baik jika ditanam di hadapan rumah. Ini dikarenakan dapat memberi aura negatif kepada pemilik rumah dengan kesehatan. Alasan logisnya, berkemungkinan rambut jagung yang bisa menampung debu dan terkumpul serta bertebaran menjadi punca berbagai penyakit. Apabila pohonnya ditiup angin, debu-debu tersebut akan masuk ke dalam rumah dan mengganggu pernapasan dan penyakit lainnya bagi penghuni rumah. Ke-9, tanaman bawang. Meskipun berfaedah, tanaman bawang dianggap bukan tanaman yang sesuai untuk menghias halaman depan rumah. Ia adalah tanaman yang kaya dengan manfaat untuk berbagai masakan. Akan tetapi tanaman tersebut diyakini sebagian orang bukan tanaman yang sesuai untuk penghias halaman rumah. Maka ia disarankan tanam di belakang rumah sahaja. Kemudian yang ke-10 adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar serta dipercaya sebagai tempat berdiamnya beberapa makhluk gaib. Oleh itu disarankan agar tidak menanamnya di halaman rumah, terutama tepat di depan rumah. Dengan demikian elakkan untuk menanam pohon ini agar bebas dari gangguan yang tidak diingini. Itulah beberapa jenis tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal segala aura negatif yang berkaitan dengan mistik, serta tanaman yang tidak boleh ditanam depan rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita bebas untuk percaya atau tidak pada tanaman-tanaman tersebut. Pada intinya kita yakin bahwa hal gaib itu pasti ada. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan dari segala perkara buruk yang akan menimpa. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.